Halo, salam bahagia semuanya. Apa kabar untuk sahabat bagian di hari ini? Mudah-mudahan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, rezekinya banyak, dan yang terpenting adalah sehat selalu. Oke, sahabat bagian, untuk tema kita hari ini Kevin masukkan ke intermezzo, interdimensional zodiak. Ada zodiak apa sih yang memiliki pengaruh yang luar biasa? Ini bisa masuk ke zodiaknya kamu atau zodiaknya dia. Temanya tentang hubungan kamu dengan dia. Apa yang akan terjadi selanjutnya? Apakah ada sesuatu hal yang berkesan dalam hubungan ini? Atau ada hal yang lain yang bisa kita ketahui bersama-sama? Kita akan cek ya, sahabat bagian. Oke, sebelum ke pembacaan, jangan lupa untuk selalu mendukung channel YouTube-nya Kevin dengan cara like, comment, share, dan juga subscribe channel YouTube-nya. Yang baru bergabung atau mungkin juga baru menemukan channel YouTube-nya Kevin mengucapkan salam kenal. Mudah-mudahan kalian semua selalu bisa memberikan energi positif untuk kita semua. Kevin ingatkan ini adalah bacaan general. Yaitu energi banyak orang. Terkadang bisa resonate dengan kamu, terkadang tidak sama sekali. Bisa tertukar antara energi kamu, energi dia, atau justru energi orang lain. Dan selalu ciptakan positive vibe dimanapun kalian berada. Dimulai dengan berkomentar positif, ambil positifnya, buang sisi negatifnya. Karena Kevin yakin dan percaya bahwa sahabat kebahagiaan adalah orang-orang yang bijaksana, yang bisa menelaah lagi tentang pembacaan kita kali ini. Intermezzo, interdimensional zodiak. Ada zodiak apa yang muncul untuk pembacaan kita? Kita akan tarik energinya. Kita akan tarik sahabat bagian, ada energi apa yang muncul untuk pembacaan kita. Ini adalah energi zodiak yang muncul untuk pembacaan kita kali ini ya, sahabat kebahagiaan. Oke, seperti apa energinya? Kita cek untuk zodiak yang pertama, ada Cancer muncul. Lalu di sini ada Sagittarius. Selanjutnya adalah Taurus. Lalu di sini ada Capricorn. Lalu di sini ada Gemini. Ada Pisces, dan yang terakhir di sini adalah Aquarius. Ini beberapa energi zodiak yang terbaca untuk tema intermezzo kita kali ini ya, sahabat kebahagiaan. Dan ada informasi apa yang semesta bisa sampaikan kepada sahabat kebahagiaan? Zodiak ini bisa masuk ke zodiaknya kamu atau zodiaknya dia. Zodiak ini bisa masuk ke zodiak kamu atau zodiaknya sahabat kebahagiaan ya. Kita akan cek untuk energinya. Fokus kepada diri sahabat kebahagiaan, fokus pada diri sahabat kebahagiaan, atau fokus kepada diri dia. Jika zodiaknya muncul, kita akan tarik energinya. Hubungan kamu bersama diri dia untuk selanjutnya. Apa yang terasa, apa yang dirasa, dan apakah ada sesuatu hal atau tidak, kita cek ya. Kita tarik bersama-sama. Ini adalah energi ketujuh zodiak ini. Seperti apa energinya? Kita akan cek bersama-sama. Kita cek ya, sahabat bagian. Untuk kartu yang pertama, kartunya adalah sahabat bagian, kartunya adalah Knight of Swords. Berkaitan sesuatu hal yang akan bergerak kepada diri sahabat bagian. Kevin melihat tentang sebuah komunikasi. Ada hal yang dia pikirkan yang ternyata ini mungkin adalah bentuk dari introspeksi diri atau perbaikan. Ya, kemarin mungkin hubungan kamu sama dirinya mungkin terlalu emosional, sehingga terkadang perasaan yang penuh dengan emosional, ada sebuah kesalahan sedikit, ini membuat hubungannya nggak nyaman. Tapi ini semua akan berlalu dan kemudian akan digantikan sebagai komunikasi yang cukup positif ya, sahabat kebahagiaan. Seseorang yang berada dekat dengan hubunganmu dengan dia, kamu dan dia tentunya ya, sahabat bagian, ini akan ada sebuah perubahan yang membuat kamu tuh kayak ngerasa bahwa tumben dia mau memulai, tumben dia yang hubungin duluan, tumben dia bisa berubah secepat ini ya. Hal semacam ini bukanlah sebuah kebetulan semata ya, sahabat bagian. Orang ini sepertinya nampak serius banget kepada sahabat bagian, dan Kevin melihat memang akan ada sebuah perubahan terutama dalam ranah komunikasi. Knight atau kesatria ini identik dengan sebuah pergerakan. Sword di dalam kartu tarot memiliki makna tentang komunikasi atau pikiran yang berkaitan dari sisi logika. Ada sebuah pergerakan dari diri dia untuk memperbaiki komunikasi dulu. Lalu komunikasinya sudah terbentuk, maka akan ada sebuah suasana yang membuat sahabat bagian ini ngerasa lebih intim lagi dengan diri dia.
Oke, hal yang positif untuk ketujuh zodiak ini ya, sahabat kebahagiaan. Dan mudah-mudahan ini bisa menjadi sebuah petunjuk bahwa kamu tak perlu mengejar cinta, cinta yang akan mengejar diri kamu. Karena kartunya adalah kesatria. Beruntung banget nih untuk ketujuh zodiak ini, dimana hubungan kamu dengan diri dia ini kayak ngerasa bahwa sekarang kamu adalah pemeran utamanya, kamu yang dikejar, bukan yang mengejar lagi, bukan, tapi kamu yang dikejar di sini. Dan pergerakan yang paling bagus itu adalah komunikasi sih. Kalimat oracle-nya adalah saatnya bergerak cepat, pilih logika daripada emosional, perubahan mendadak. Ya, pada dasarnya dia bukan tipe orang yang penuh dengan emosional ya, sahabat kebahagiaan. Kalau misalkan kamu udah paham tentang diri dia, ini adalah cara dia mencintai kamu, ya artinya kamu harus bisa memaklumi ini semua. Dan paling banyak itu adalah defense maskulin ya, karena Knight of Swords ini adalah defense maskulin. Dia berpikir secara logika dan kurang begitu emosional terhadap diri kamu, tapi orang ini serius kepada sahabat kebahagiaan. Jika mungkin kamu menginginkan sentuhan emosional terhadap diri dia, Kevin sarankan jangan terlalu berharap lebih ya, karena dia bukan tipe orang yang romantis atau gimana. Ya, balik lagi sahabat kebahagiaan, Kevin mau menjelaskan sedikit tentang konsep defense maskulin. Jika dia adalah defense maskulin, maskulin itu tidak membutuhkan suatu hal yang sifatnya adalah romantis. Maskulin itu membutuhkan sesuatu hal yang sifatnya adalah logis. Jadi kalau misalkan kamu yang defense feminim mengharapkan dia menjadi orang yang lembut, orang yang romantis, maka hubungannya pasti akan bermasalah dalam ranah sensitif emosional. Kalau kita contoh lagi dalam drama Korea ya, sahabat kebahagiaan, ya mungkin sahabat kebahagiaan salah satu di antara sahabat kebahagiaan ada yang suka drama Korea. Ya, drama Korea itu selalu menciptakan suasana yang romantis. Tapi perlu diketahui itu adalah drama. Suasana yang romantis itu pasti akan menambah seseorang agar lebih bisa romantis lagi. Tapi kalau misalkan dalam realitas sebuah hubungan, apalagi hubungan yang sudah serius suami istri, mengharapkan hal yang romantis ini justru selalu berlawanan arah, terutama untuk si maskulin. Lalu apa yang harus dilakukan? Ya, untuk saat ini saat bagian yang terpenting itu bukan tentang sisi romantisme, tapi komitmen. Kenapa? Karena komitmen itu penstabil dari segala bentuk hubungan. Hubungan tidak memiliki komitmen, artinya hubungannya itu goyah. Jika seorang maskulin sudah berkomitmen dengan kamu, maka dia akan mempertahankan komitmennya sebagai bentuk kesetiaan. Mungkin dinilai kurang romantis, tapi yang namanya romantis itu ada momennya saat kebahagiaan. Jangan berharap si divine maskulin ini harus romantis. Tapi bagaimana kalau dia adalah divine feminim? Sahabat kebahagiaan, si dia yang memiliki divine feminim di sini ada keterbalikan dari kartu Knight of Swords, bahwa diri dia memang sebenarnya merindukan kamu namun sulit untuk mengakui kerinduan karena dia butuh dipancing dulu. Kalau dia yang divine-nya feminim, dia butuh dipancing dulu baru dia bilang, ya sebenarnya aku juga kangen sama kamu. Tapi apapun itu juga, kartu pertama ini indikasinya positif ya. Ada sebuah perubahan mendadak dalam hubungan kamu bersama diri dia untuk menciptakan komunikasi yang semakin baik. Lalu untuk energi yang selanjutnya, oke, sahabat kebahagiaan, kartunya ini positif lagi nih, Ace of Cup. Di dalam kartu tarot, Ace of Cup ini memiliki makna tentang energi emosional. Ya walaupun kurang romantis, nanti juga ada momen di mana si divine maskulin ini menyisipkan waktunya untuk seromantis mungkin. Dan kamu akan ngerasain ini momennya tuh beda banget. Dia bisa berubah kayak gini, sebenarnya beneran tulus gak sih? Atau ada sesuatu hal yang lain? Kevin lihat di sini tulus. Karena si divine maskulin itu nggak bisa harus romantis sepanjang hari everyday, nggak bisa. Every day, every time, itu nggak bisa dia. Nggak bisa, bukan dia nggak mau, tapi itu adalah karakternya dia. Kalau misalnya kamu mencintai diri dia apa adanya, ya udah nikmatin aja. Dan Kevin melihat komunikasi yang semakin intim akan terjalin antara hubungan kamu bersama diri dia, terutama untuk zodiak-zodiak ini ya. Kalimat oracle-nya adalah energi emosional baru yang positif memenuhi hubungan yang romantis, wawasan spiritual yang mendalam dan abadi. Ya, kesadaran spiritual mengantarkan diri dia untuk menciptakan sebuah hubungan yang positif, bahwa dia tahu kamu memiliki potensi yang luar biasa untuk membuat diri dia tenang. Energi emosional yang kamu rasakan ternyata bisa tersampaikan kepada diri dia, meskipun dia mungkin kurang begitu sensitif perasaannya kepada kamu, kurang begitu peka, tapi pergerakannya dia akan mengarahkan ke dalam hubungan yang jauh lebih intim lagi. Positif energi saat kebahagiaan, dan Kevin merasakan orang ini
ada niatan sih, ada niatan untuk ngejalin hubungan yang serius dengan kamu. Lalu untuk energi yang selanjutnya, oke. Kartunya ini dominan kartu Knight atau kesatria. Dan di sini adalah kesatria tongkat ya, Knight of Wands. Kalau dua kesatria muncul di pembacaan Kevin, ini indikasi tentang sebuah pergerakan di mana komunikasi yang semakin intim, hubungan yang semakin bergairah. Ini akan menunjukkan bahwa hubungan ini memiliki potensi yang besar untuk bisa melengkapi kekosongan hati di antara kamu dan dia. Orang ini akan berkomunikasi dengan kamu jauh semakin intim, mengutarakan kata sayang, nggak seperti biasanya. Maka dari itu jangan curiga, tapi nikmati aja satu bagian. Dan dia untuk saat ini akan mengambil alih untuk mengambil tindakan suatu bagian. Ya, tindakannya dia untuk komunikasi duluan, hubungin kamu duluan, atau inisiatif duluan ke kamu, mengindikasi bahwa orang ini memang serius. Kalau dia udah serius, lanjutkan aja. Mungkin cinta ini di dalam sebuah gairahnya dia yang rasa bahwa aku harus tertuju kepada kamu karena kisah kita belum usai. Kalimat oracle-nya adalah saatnya mengambil tindakan, semangat yang besar untuk suatu tujuan. Secara naluriah, kamu bisa mengetahui apa yang harus dilakukan. Bagi diri dia tahu apa yang harus dia lakukan. Yang pertama adalah memperbaiki komunikasi, menjaga sebuah keintiman, dan kemudian belajar untuk menghargai dan saling mengerti perasaan satu sama lain. Ini adalah tindakan-tindakan yang akan dia lakukan dalam waktu dekat ini, atau mungkin juga sudah suatu bagian, terutama untuk ketujuh zodiak ini. Dan besar kemungkinan hubungan kamu sama dia akan semakin intim. Oke, positive energy. Lalu untuk energi yang selanjutnya, saat kebahagiaan, kartunya adalah Hermit. Hermit itu tentang sebuah ketenangan. Ya, ini bukan saatnya hubungan untuk berantem atau silent treatment, bukan. Tapi ini adalah hubungan yang lebih tenang lagi, hubungan yang lebih damai, karena ada sebuah pertumbuhan dalam ranah kesadarannya diri dia yang bisa merasakan sebuah sukacita di dalam sebuah hubungan. Ada sebuah kesadaran spiritual bagi diri dia yang ngerasain bahwa cinta baginya adalah sebuah kebutuhan, dan satu yang terlintas di dalam benaknya dia adalah diri kamu. Oke, sahabat kebahagiaan, karena mungkin kamu dan diri dia ini selalu mengantarkan ke hal-hal yang positif ya. Cinta itu positif, cinta itu memang bisa membuat seseorang itu tumbuh menjadi hal yang lebih baik. Tapi kalau misalkan cinta menjadi yang negatif, jangan dipaksakan untuk mencintai atau dicintai. Tolak ukurnya itu satu bagian. Kalau kamu pengen lihat kamu bahagia nggak sama dia, lihat perkembangan pribadi kamu dan lihat perkembangan pribadi diri dia, baik secara mental, secara emosional, secara spiritual. Apakah membuat hubungan ini kamu dan dia naik tingkat menjadi yang positif atau enggak? Tapi kalau membuat kamu menjadi negatif, artinya jangan diteruskan. Apakah bisa diperbaiki? Bisa. Yang penting salah satu di antara kalian mau dan mampu untuk berubah. Tapi jangan dipaksakan. Dan di sini Kevin melihat hubungan kamu sama dia, komunikasi memang akan semakin intim, bahwa dia membutuhkan waktu yang banyak untuk berkomunikasi dengan kamu, dan hubungannya itu kayak ngerasain sukacita. Suasananya nggak ada pertengkaran, dan Kevin berharap ini adalah energi yang baik untuk zodiak-zodiak ini ya, bahwa tidak ada lagi pertengkaran yang membuat kalian tuh kayak jauh dari kata keintiman. Justru suasananya itu tenang, suasananya kalian tuh bisa saling sharing satu sama lain. Kamu sharing sama dia, dia sharing sama kamu, dan kemudian menambah keintiman dalam sebuah hubungan. Kalimat oracle dari kartu Hermit adalah sukacita memulai sebuah pertumbuhan rohani. Jadilah terang bagi orang lain, jawaban yang datang melalui meditasi. Jadilah terang bagi orang lain. Ya, ini terlintas di dalam benak sahabat kebahagiaan. Salah satu di antara kalian ini selalu bisa menjadi terang, bisa menerangi. Dia bisa menerangi kamu dan kamu bisa menerangi diri dia. Ini adalah pertumbuhan spiritual yang terjadi antara kamu bersama diri ya. Ya, boleh dibilang ini adalah proses kamu dalam cinta secara spiritual, atau mungkin juga memang ini adalah cinta secara spiritual kamu. Tapi Kevin lihat hubungan-hubungan baik cinta secara spiritual, cinta secara emosional, cinta secara fisik, dan cinta secara mental ini akan menguatkan hubungan kalian, terutama untuk zodiak-zodiak ini. Lalu untuk energi yang selanjutnya ada kartu Nine of Swords, sahabat kebahagiaan. Tak perlu khawatir tentang kondisinya dia itu seperti apa,
pikiran yang membuat kamu khawatir ini justru akan memperburuk sebuah hubungan. Pada dasarnya orang ini akan fokus terhadap diri kamu. Dan ketika kamu khawatir tentang diri dia, lepaskan rasa kekhawatiran itu. Karena Kevin melihat orang ini tadinya juga khawatir tentang hubungan ini, mencemaskan kamu. Tapi orang ini sudah mulai berpikir lebih jernih lagi dan dia merasa bersalah telah mengacaukan segalanya, mengacaukan komunikasi, keintiman. Tapi di sini dia menyadari bahwa ya aku akan memperbaiki ini semua sebagai etika baikku kepada kamu. Karena aku tahu kamu itu orang yang serius kepadaku, sehingga aku juga harus memperlakukan yang sama kepada dirimu. Aku akan memulai ini semua untuk bisa berkomunikasi lebih intim lagi kepada kamu. Ini adalah energi perasaannya dia yang dia rasakan kepada saat kebahagiaan. Kalimat oracle-nya adalah tidak perlu mengkhawatirkan kondisi yang berlebihan. Fokuskan pikiran pada hasil yang diinginkan. Lepaskan rasa penyesalan, rasa bersalah, atau kekhawatiran pada keyakinanmu. Ya, dia sudah melepaskan rasa khawatir. Termasuk kamu mungkin sudah melepaskan rasa khawatir ini terhadap hubungan ini. Jalan apa adanya, dan maka semesta akan menggerakkan hubungan kamu menjadi hubungan yang penuh dengan sukacita. Dan kita akan cek untuk energi yang selanjutnya. Oke, ada kartu Emperor, ada kartu Nine of Wands. Ya, Emperor ini tentang sebuah kendali. Emperor ini tentang stabilitas. Kevin melihat dan merasakan bahwa ketujuh zodiak ini memang memiliki kekuatan yang besar untuk bisa menciptakan sebuah komunikasi yang semakin intim. Dan Kevin ini masukkan ke tema ya, komunikasi yang intim. Dan Kevin melihat ada sebuah tindakan yang akan dia ambil, karena dia akan mengambil alih di sini untuk memulai duluan. Mungkin kamu tuh kemarin-kemarin kayak berpikir bahwa kenapa sih aku yang harus memulai, kenapa aku dulu yang memulai, kapan dia memulai. Di sini ada pergerakan bahwa dia yang akan memulai duluan. Jadi kamu akan merasa dihargai. Cinta itu memang harus ada yang bergerak duluan, harus ada yang inisiatif. Dan Kevin melihat di sini energinya dia inisiatif sih, untuk menciptakan komunikasi yang semakin intim. Kalimat oracle-nya adalah stabilitas dan efisiensi, mengambil alih suatu situasi, rencana yang ambisius. Kita ambil kalimat oracle-nya di sini, stabilitas, mengambil alih. Dia yang akan mengambil alih ini semua untuk lebih intim lagi kepada saat bagian. Karena cinta ini akan terus berjalan, cinta ini akan terus mengalir. Lalu di kartu Nine of Wands, ini tentang sebuah batasan ya. Orang ini sudah melampaui batasannya dia, dalam artian dia sudah melewati rasa khawatirnya dia, rasa ketakutannya dia, rasa bersalahnya dia, sehingga dia memiliki sebuah tekad yang kuat untuk bisa bergerak maju menuju hubungan yang lebih baik. Karena dia akan memperbaiki cara berkomunikasi dulu. Setelah komunikasinya bisa diperbaiki, gairah akan muncul, keintiman akan muncul, dan juga carilah sebuah komitmen dalam hubungan ini. Kalau hubungan kamu sama dia hanya mencari sebuah romansa yang sifatnya adalah penuh emosional, itu energinya nggak akan pernah stabil. Maka untuk bisa menstabilkan emosional kamu dengan diri dia dan dia kepada kamu, carilah sebuah komitmennya. Apa komitmen kamu sama dia? Seperti apa hubungan kamu sama dia? Kalau hubungan tidak memiliki komitmen, jangan berharap hubungannya bisa sesetia itu atau seromantis itu. Dan Kevin lihat di sini, dia ada sebuah etika baik ya untuk memulai komunikasi yang lebih intim, dan mudah-mudahan keintiman dimulai, gairah muncul, dan komitmennya itu akan tetap stabil. Kalimat oracle-nya adalah tetap bertekad dan bergerak maju, bersiaplah untuk segala kemungkinan. Tongkat sihir ini sudah ada di tanganmu. Ya, tongkat sihir ini ada di tanganmu, artinya adalah kendali ini ada di tangan kamu atau di tangan dia. Dalam artian siapa yang memulai dulu untuk memperbaiki komunikasi, maka dialah yang pertama kali akan menciptakan sebuah keintiman. Pada dasarnya kalian memiliki tongkat sihir untuk bisa menciptakan keajaiban dalam hubungan, yaitu cara memperbaiki komunikasi. Lalu bagaimana caranya untuk memperbaiki komunikasi? Apapun yang kamu rasakan, apapun yang sedang kamu alami, apapun yang sedang kamu pikirkan, selalu diskusikan bersama. Ini adalah sebuah hubungan, ini adalah sebuah kerja sama tim. Jadi kalau kamu punya pikiran apa, punya perasaan apa, sampaikan sama kebahagiaan. Jangan sampai perasaan yang tidak tersampaikan itu
tumbuh menjadi sebuah kekhawatiran atau kecemasan, dan itu akan mempengaruhi hubungan kamu sama dia. Maka dari itu, lepaskan emosional kamu sama dia, dan Kevin juga melihat dia akan melepaskan emosionalnya dia kepada kamu dan bisa menceritakan banyak hal, dan setelah itu hubungan kamu sama dia dalam komunikasi akan jauh lebih baik lagi. Oke, positif energi satu bagian. Ini adalah energi-energi zodiak yang muncul untuk intermezzo kita kali ini. Dan jangan lupa untuk selalu mendukung channel YouTube-nya Kevin dengan cara like, comment, share, dan juga subscribe channel YouTube-nya. Tekan tombol notifikasinya biar sahabat bagian nggak ketinggalan informasi-informasi berikutnya. Nantikan di video intermezzo atau intermezzo plus di tema berikutnya ya. Sampai jumpa. Bye-bye. Matai Masio.